Nah, jadi singkat kata wanita ini berteriak-teriak di sebuah bangunan yang gua percaya adalah sebuah hotel kalau dia mengikuti sebuah acara yang menghidangkan daging manusia sebagai sajian makanannya. Yang menarik adalah, menurut pengakuan si wanita, kalau acara ini diikuti oleh orang-orang paling berpengaruh di Meksiko. Halo guys, ketemu lagi sama gua Suara Gaib dalam segmen yang ditunggu-tunggu, ngobrol santai tapi serem. Tepuk tangan. Mungkin kalian merasa ada yang aneh, apalagi buat kalian-kalian yang sering nontonin channel Horror Rawon. Ya, gua sendiri hari ini tidak ditemani oleh sosok pocong gemoy yang biasa menemani diri gua, Mas Poling. Jadi buat yang penasaran, sebenarnya Mas Poling itu tiba-tiba sadar kalau dia sebenarnya bukan pocong tapi manusia. Makanya dia memutuskan kembali ke dunia manusia. Enggak, bercanda gua. Enggak bercanda sih, bener sih dia manusia. Tapi maksud gua dia lagi ada kesibukan aja. Jadi mungkin untuk beberapa konten ini akan gua segmen ngobrol santai tapi serem akan di-handle sama gua gitu. Tapi tenang. Mas Poling tetap akan hadir dalam konten-konten kita yang lain. Nah, obrolan santai apa nih yang akan kita bahas hari ini? Jadi gak usah yang berat-berat lah ya. Kita ngobrol santai aja. Jadi obrolan kita kali ini adalah tentang teori konspirasi akan golongan 2% yang katanya golongan paling kuat di dunia ini, yang menghilangkan sesosok wanita. Jadi nggak hilang gitu doang tuh. Dia kayak, jadi katanya teori konspirasinya mengatakan golongan 2% ini menghapus eksistensi wanita ini karena sang wanita ingin ngebongkar apa yang mereka lakukan pada sebuah pesta. Ya, nah, santai kan? Tapi agak serem-serem sedikit lah. Penasaran? Kalau gitu langsung saja kita ke videonya. Check this out. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari gue berikan kalian satu video. Ini videonya. Nah, di video ini kalian akan melihat seorang wanita yang ngobrol pakai bahasa Meksiko, teriak-teriak nggak jelas gitu pakai bahasa Meksiko. Nah, karena kok gue nggak bisa bahasa Meksiko tuh, tapi tenang, gue tahu lu pada juga nggak bisa, jadi gue translate tuh. Nah, jadi singkat kata wanita ini berteriak-teriak di sebuah bangunan yang gue percaya adalah sebuah hotel kalau dia mengikuti sebuah acara yang menghidangkan daging manusia sebagai sajian makanannya. Yang menarik adalah, menurut pengakuan si wanita, kalau acara ini diikuti oleh orang-orang paling berpengaruh di Meksiko. Nah, siapa sih wanita ini? Mari kita mulai. Jadi wanita yang ada di video ini bernama Gabriela Rico Jimenez, yang pada waktu kejadian berusia 21 tahun dan terjadi pada tahun 2009 tanggal 4 Agustus. Jadi masyarakat warga-warga Meksiko nih heboh dengan seorang wanita bernama Gabriela Rico Jimenez ini yang secara mendadak teriak-teriak histeris gitu di depan sebuah bangunan yang menurut gua hotel itu tadi ya. Nah, menariknya wanita ini dikatakan karena jujur gue nggak bisa nemukan source dia lagi, tapi dikatakan wanita ini adalah seorang supermodel asal Meksiko, yang berarti dia ini sangat terkenal. Jadi namanya orang terkenal gitu kan, kalau membahas sesuatu tuh pasti heboh lah. Dan bahkan ini di cover sama salah satu stasiun TV. Nah,
Menurut pengakuan Gabriela, kalau dia ini diajak oleh salah satu teman dekatnya, laki, gua asumsi itu adalah pacarnya, ke sebuah pesta yang isinya itu orang-orang paling berpengaruh di Meksiko. Karena mungkin pekerjaannya adalah seorang supermodel yang sedikit banyak memerlukan koneksi. Iya dong. Namanya suka nggak suka, namanya kerjaan di entertain itu koneksi penting. Jadi ya bisa lu kenal di sini, kenal sini, terus ada rekomendasi dan lain-lain lah gitu. Koneksi itu penting lah. Ya nggak cuma di modeling aja sih. Oke, jadi menurut dia ketika diajak ke acara ini adalah suatu kesempatan yang nggak boleh disia-siakan lah gitu. Berharap untuk menaikkan pamor dan karirnya dia. Tapi acara ini tuh nggak bikin dia happy malah, tapi membuat dia jijik dan takut. Kenapa? Karena menurut dia orang-orang terkenal ini, orang-orang top di Meksiko ini melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan, yaitu mereka melakukan tindakan kanibalisme atau menyantap daging manusia, yang mana dia mengaku juga sedikit dipaksa atau dibohongi lah gitu, dan dibohongi untuk menyantap daging manusia ini. Tapi akhirnya dia tahu kalau ini daging manusia dan berusaha untuk lari. Nah, kalau kalian lihat di video tersebut, dia menyebut kalau seseorang bernama Monterrey itu melepaskan dirinya, tapi tetap masih ada banyak hal yang harus dilakukan sama si Gabriela ini. Mungkin Monterrey meminta dia untuk diam atau apalah, mungkin berupa ancaman dan lain-lain, kita nggak tahu karena dia juga nggak menyebutkan secara detail. Nah, ada 2 nama lagi yang disebutkan oleh si Gabriela selain si Monterrey ini. Nah, si Monterrey ini gue juga sedikit melakukan riset tapi nggak ketemu nih. Ini sebenarnya si Monterrey ini siapa? Nggak nemu gue. Tapi 2 nama berikutnya berhasil gue temukan. Kalau lihat di videonya, dia ada menyebutkan 1 nama, yaitu Carlos Slim Dominic, yang menurutnya adalah orang yang punya andil besar dalam acara tersebut. Jadi siapa Carlos Slim Dominic ini? Setelah gue riset, Carlos Dominic Slim ini sendiri adalah orang yang sangat kuat di Meksiko, Amerika Latin, bahkan dunia. Loh, kok bisa? Iya, karena dia merupakan orang terkaya tahun 2010 hingga 2013 versi Forbes. Nah, kan banyak orang tahu kalau orang terkaya di dunia ini ya, kalau nggak Jeff Bezos ya Bill Gates, kalau nggak Bill Gates ya Elon Musk, kalau nggak Elon Musk ya Mark Zuckerberg. Enggak, tahun 2010 dan hingga 2013 itu diduduki oleh Carlos Slim Dominic, pengusaha asal Meksiko yang disebut Gabriela sebagai sosok yang punya andil besar dalam acara pesta kanibalisme ini. Selain Carlos Slim, ada 1 nama lagi disebutkan, yaitu Mourinho. Tunggu dulu. Ini bukan Mourinho pelatih bola ya, bukan. Kalau Mourinho itu asal Portugal, kalau ini asal Meksiko. Jadi namanya agak sedikit pasaran dalam artian itu nama-nama yang sering dipakai oleh orang Eropa dan Amerika Latin. Tapi gua melakukan sedikit riset dan banyak orang percaya kalau Mourinho yang dimaksud oleh Gabriela itu adalah sosok politikus yang cukup ternama dan bahkan pernah menjadi sekretaris presiden Meksiko kala itu, yaitu Felipe Calderón. Dan nama lengkap dari Mourinho ini sendiri dipercaya adalah Juan Camilo Mourinho Terrazzo, yang merupakan salah satu kader dari Partai National Action Party, yang merupakan salah satu politisi cukup terkenal di sana. Nah, kenapa si Gabriela menyebut
menyebut nama ini karena setahun sebelum kejadian si Gabriela ini, atau tepatnya pada tahun 2008, Mourinho ini tewas yang mana cukup, menurut banyak orang cukup mencurigakan karena dia ini tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat di jet pribadinya kalau nggak salah gua, bersama 9 orang lainnya di jalanan ramai. Jadi pesawatnya jatuh di salah satu jalanan paling ramai di Meksiko, yang jaraknya udah nggak dekat, udah nggak jauh dengan rumahnya kalau nggak salah gua. Nah, dan ketika penyidikan, pihak kepolisian menyebut kalau kecelakaan ini terjadi karena turbulensi. Ya, bisa iya, bisa enggak, kita nggak tahu. Oke. Dan Gabriela yakin seyakin-yakinnya kalau kematian dari Mourinho ini adalah ulah atau tanggung jawab dari orang-orang yang mengikuti pesta tersebut. Nah, Gabriela sendiri mengaku kalau setelah dia keluar dari pesta tersebut, dia itu langsung lari ke kantor polisi. Tapi sesampainya di kantor polisi, bukannya diamanin, bukannya diselidiki atau apa gitu, tapi dia itu diinterogasi dengan nada nyinyir dan ledekan. Salah satu polisi bahkan nanya kayak gini nih, lu ngeliat ada yang mati di sana, ada yang dimakan di sana, memangnya siapa? Ratu Inggris kah? Putri dari Galia kah? Atau mungkin Mickey Mouse? Nah, mendengar nyinyiran ini, dia merasa kalau semua ini udah diatur oleh orang-orang yang mengikuti pesta tersebut, sehingga dia memutuskan untuk menggila di depan bangunan tersebut. Nah, karena aksi gilanya ini sudah mulai mengganggu orang, karena dia kayak teriak-teriak sama semua orang gitu, dan bahkan dia, kalau kita lihat di videonya itu kayak marah-marah sama karyawan bangunan tersebut, hotel mungkin. Sudah nggak kondusif lah gitu. Jadi akhirnya dia diamankan oleh kepolisian. Menariknya, setelah diamankan kepolisian, sosok Gabriela Rico Jimenez ini tidak pernah lagi terlihat. Dan kalau kalian ketik nama Gabriela Rico Jimenez, kalian tidak akan menemukan apapun. Padahal menurut banyak orang, si Gabriela ini adalah supermodel top Meksiko dan pernah mengikuti acara atau nampil di Prancis dan New York. Lu bayangin, Prancis bro. Kalau lu udah manggung di Prancis, berarti lu tuh udah diakui gitu. Nah, tapi untuk orang sehebat itu, seterkenal itu, gua nggak bisa menemukan apapun di internet. Bahkan nggak foto. Tidak ada foto, tidak ada riwayat, tidak ada apapun. Padahal kejadian ini terjadi pada tahun 2009, yang mana 3 tahun setelah Facebook launching. Kita tahu lah, Facebook begitu launching itu gila banget. Jadi tidak mungkin Gabriela yang mana sebagai seorang supermodel tidak punya akun Facebook. Anggaplah tidak punya. Friendster dia tidak ada. Nggak punya juga dia Friendster. Dan ya, maksudnya tidak ada satu foto pun yang lu bisa cari dengan nama Gabriela Rico Jimenez. Satu-satunya foto yang lu bisa cari adalah foto yang dari potongan video tersebut, yang mana menurut banyak orang itu aneh seaneh-anehnya. Nah, lalu muncullah nih banyak teori konspirasi nih. Nah, salah satu teori konspirasi yang dipercaya banyak orang benar adalah Gabriela Rico Jimenez ini sudah dihilangkan. Ya, mungkin saja Gabriela ini sudah dibungkam, mungkin tewas, mungkin entah gimana. Pokoknya dia hilang aja gitu. Riwayatnya juga hilang, tidak ada foto, tidak ada. Eksistensinya sendiri tuh hilang sama sekali. Jadi Gabriela itu dianggap tidak ada. Jadi kayak asap, nggak ada sama sekali gitu. Tapi ya, kalau kita pikir-pikir kembali, sebenarnya teori konspirasi itu bisa dibantahkan dengan cukup mudah. Gua sih sebenarnya nggak mau naif banget. Mungkin ada aja tangan-tangan gelap yang bekerja di belakang. Tapi bisa aja sebenarnya hal ini tidak seribet itu sebenarnya. Ya terserah kalian sih menilai seperti apa. Kalau gua sih ya, kita logika aja deh, Pertama nih, teori konspirasinya mengatakan kalau semua riwayat hidup, foto, nama semuanya dihapus gitu.
dihapus. Jadi eksistensinya si Gabriela ini hilang sama sekali. Oke. Tapi kenapa video yang menjadi akar masalahnya itu masih berseliweran dengan bebas gitu? Lu bisa cari di Instagram, di TikTok, videonya Gabriela ini udah sangat mudah kalian temuin. Yang mana menurut gua nggak masuk akal. Gila aja lu. Masa iya golongan 2% top global ini bisa menghilangkan riwayat dan eksistensi seseorang tapi tidak mampu ngeblok satu video? Enggak dong. Jadi itu aja udah terbantahkan tuh menurut gua. Yang menurut gua nggak logis sih. Padahal lu tinggal ngeblok video ini beredar di media sosial, itu aja udah sangat ngebantu banget gitu. Udah pasti terbantahkan lah gitu. Nggak akan nyebar sampai kemana-mana gitu. Kenapa lu bisa menghilangkan eksistensi seseorang tapi video nggak? Itu yang pertama. Yang kedua setelah gua searching lebih lanjut, gua yang tadi seperti yang gue bilang kalau kasus Gabriela ini di cover oleh salah satu TV berita lokal. Menariknya, si pembawa acara itu mengatakan kalau Gabriela itu adalah seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya. Nih, videonya nih. Para todo nuestro auditorio, efectivamente, a pocas horas de haber sido detenida esta mujer, Gabriela Rico Jiménez, de 21 años de edad, fue puesta en libertad de manera inexplicable y, sin embargo, las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que si se puede localizar a los familiares de esta joven para que se le brinde la ayuda necesaria, ya que, bueno, de acuerdo a las declaraciones que mencionaba, en donde acusaba... Nah, gua nggak tahu bahasa Meksiko, tapi beruntungnya gua dapet yang ada subtitle Inggrisnya gitu. Jadi tapi kan gua tahu nih, lo pada kan nggak bisa bahasa Inggris semua nih, ya kan? Jadi udah gua terjemahin ke bahasa Indonesia lagi. Jadi pembawa beritanya lah gitu ya, mengatakan kalau Gabriela adalah sosok wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Padahal banyak orang yang mengatakan kalau dia ini adalah seorang supermodel. Yang sangat tidak masuk akal menurut gua, kenapa tidak dikenal oleh seorang pembawa acara berita kalau dia memang terkenal itu. Oke, jadi anggap ini top 02 ini, top 2% dunia ini berhasil mengendalikan media gitu. Tapi kan yang dikendalikan media, masyarakat yang nonton enggak. Harusnya akan ada banyak orang yang heboh ketika menonton salah seorang supermodel terkenal yang mereka miliki itu ngomong sembarangan di luar itu. Karena kenapa? Karena untuk seorang supermodel dan terkenal itu ngomong sembarangan, ngeracau dan melawan orang terkuat di negaranya, itu resikonya sangat gede banget. Kalau dia tidak yakin, dia pasti nggak ngomong. Iya dong, harusnya heboh ini. Harusnya menjadi berita nasional sih. Tapi itu tidak terjadi. Jadi menurut gua bisa aja sebenarnya si Gabriela ini hanya wanita biasa gitu. Berita ini kan heboh karena Gabriela disebut-sebut sebagai seorang supermodel. Makanya beritanya heboh kemana-mana tuh. Sebenarnya kalau ada orang teriak-teriak nggak jelas di suatu bangunan gitu, depan hotel atau depan perkantoran, teriak-teriak nggak jelas, dan kita nggak kenal sama ini orang, dan ini orang tidak terkenal, tidak punya influence, kita pakai mabok tuh, paling gitu doang udah. Sesimpel itu kan. Nah, karena berita ini besar, karena si Gabriela disebut-sebut sebagai seorang supermodel. Nah, ya kita yang ketiga nih. Status Gabriela sebagai supermodel itu setelah gue cari-cari gue nggak pernah nemu tuh. Mungkin aja udah dihilangkan nih sama si orang-orang atas nih. Mungkin aja udah dihilangin. Tapi mungkin aja si Gabriela ini dari awal memang bukan supermodel. Kenapa? Karena menurut informasi yang gue cari, status Gabriela sebagai supermodel itu dari mulut ke mulut, dari katanya. Katanya ada sosok supermodel terkenal Meksiko yang hilang loh karena mencoba melawan top 2%. Begitu aja seterusnya tuh. Dari mulut ke mulut hingga orang percaya si Gabriela ini adalah seorang supermodel. Padahal untuk orang seterkenal Gabriela yang pernah katanya tampil di Prancis dan New York, kayaknya lu nggak bakal bisa ngilangin jejaknya 100%. Nggak mungkin. Dan dia nggak mungkin nggak punya fans. Iya dong, sian amat ya supermodel tapi nggak punya fans. Masa fansnya itu nggak mau ngebela gitu. Tapi bisa aja gue salah, bisa aja. Tapi ya kita tidak bisa menafikan kemungkinan itu ada. Yang terakhir adalah hilangnya sosok Gabriela ini. Tapi kalau menurut gue, kalau kita lihat dari awal dan dari alasan yang gue berikan 1, 2, 3, terutama yang ketiga, kalau Gabriela ini ternyata bukan seorang supermodel,
Dan hanya seorang mbak-mbak yang entah lagi kenapa marah-marah nggak jelas di depan sebuah gedung. Mungkin banyak media yang merasa ini tidak layak untuk di cover. Iya dong. Kalau misalnya setiap orang ngeracau di depan hotel atau di depan sebuah perkantoran ngacau-ngacau nggak jelas gitu, terus di cover sama media, terus diberi panggung, percaya deh akan ada banyak orang yang makai cara itu untuk terkenal, terutama saat ini di mana sosial media tuh gila banget. Iya dong. Jadi menurut gua sebenarnya dari hasil riset yang gua dapetin sih, untuk teori konspirasi yang mengatakan kalau dia ini dihilangkan kayaknya cukup sulit untuk gua percaya ya. Tapi bisa aja gua salah. Semuanya kembali ke kalian. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Gabriela ini memang dihilangkan terus dihapus semua eksistensinya, atau memang ya kalian setuju sama gua yang ternyata dia cuma mbak-mbak biasa aja gitu? Ya tulis di kolom komentar ya. Nah, gimana? Pembahasan kali ini cukup santai nggak? Santai dong. Ya, cuman ngebahas soal orang hilang sama kanibal doang. Itu juga belum tentu benar. Teori konspirasi aja ini. Tapi ya kita juga nggak bisa bilang ini tidak mungkin terjadi. Bisa aja. Namanya teori konspirasi. Teori konspirasi itu selalu berada di zona abu-abu. Bisa salah, bisa benar, bisa iya, bisa enggak. Ya tergantung kalian menilainya gimana gitu. Karena teori konspirasi itu ya sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas ya, karena ya itu dia berada di zona abu-abu. Semua orang punya pendapatnya sendiri. Nah oke, baik, kayaknya sampai sini dulu video gua kali ini ya. Video perdana gua sendiri tanpa Mas Poling ya, sedih juga gua. Tapi tenang, nanti ada kok konten-konten bareng sama dia. Oke, jadi buat kalian yang mungkin suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian mendapatkan semua informasi mengenai video-video baru yang kita post. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media kita, link ada di deskripsi. Gua Suara Gaib, bye bye.